Banjir masih menjadi salah satu masalah di Jakarta. Ketika banjir datang, mulai dari kemacetan, kerugian materi, hingga masalah kesehatan pun merupakan dampak negatif. Belajar dari pengalaman, Pemprov DKI Jakarta kini berbenah diri. Kalau boleh minta ya dikeruk. Mulai dari normalisasi saluran hingga kanal, pembangunan turap, dan kesiapan rumah pompa. Dia lebih cepat aja tahun sekarang turunnya dibandingkan tahun kemarin. Terus mungkin bisa. Terus kalau seandainya Boleh ya, jawab. Kalau enak. Satu ya, kayak lock. Oh iya, ayo saya satu dulu. Oke Pak, oke. Makasih Pak. Saya teman saya pada grup tulis lock Ahok nih. Terima kasih Pak. Sukses Pak. Pak, kami sudah mewakili WhatsApp kita. Iya. Oke Pak. Oke. Pak sendirian, sendiri Pak ya, sendiri Bapak sini ya. Terima kasih Pak. Shalom Pak, saya Ferdi dari Cakung Pak. Sekalian nanti mau kasih undangan. Kebetulan pemerintah rumah sama ulang tahun atau pernikahan orang tua, mungkin kasih surprise ke orang tua kan kalau di Cakung Timur, perumahan Jakarta Cakung Timur. Saya nggak diambil satu ya. Baik center simpan aja ya. Ya sebentar aja juga nggak apa-apa. Dia boleh nanya. Surprise mereka. Oke. Disimpan. Namanya ada ya. Nama saya ini Pak, Ferdi, nomor telepon. Amplopnya. Makasih ya Pak, terima kasih. Kita yang menikah Pak. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Minggu ya. Siang ya. Siang. Ini siang. Ada. Foto aja terus. Nomornya Pak. Satu, dua. Salam dulu Pak. Pak, sekali lagi Pak, salam dulu. Lagi Pak. Kadang-kadang kita muternya nggak kebun. Kadang-kadang nggak kebun. Jalannya aja loh. Oke. Semalam cuma dapat 2 Pak sini. Jadi kadang-kadang lihat yang terdekat. Di Patra ada Pak. Kalau kita lihat yang terdekat. Kadang-kadang cuma dapat 2 semalam. Di Patra Pak. Ya. Kalau saya pas bisa terdekat pasti mampir. Ada siapa ya? Shalom. Oh, ya.
Di Palembang. Jalan-jalan ya. Iya. Kapan kembali Palembang? Siang ini Pak. Siang. Sembilan orang. Oh ini yang itu. Udah diurus kan? Ini saya bantu Bu. Ya. Oh, itu benar ya? Udah. Kemarin langsung turun kan timnya kan? Udah yakin ya itu ya. Cocokin aja udah. Saya bilang kalau bangun news orang ngapain bangun? Dia nggak usah. Udah. Dari tadi udah ketemu kok lurah semua udah telepon langsung. Makanya saya bilang kalau ada masalah jangan nunggu gua SMS WA. Waktu hari Sabtu kita ngomong sama dia nggak mau. Pakai WA saya. Jadi kalau WhatsApp kan cepat. Tunggu surat, tunggu ketemu, kapan ketemu? Kalau ada masalah langsung WhatsApp langsung kita lempar ke grup. Oke. Udah apa? Kemarin udah bener kok. Udah benar ya. Kemarin dia ada langsung rapat. Makanya nanti juga ada masalah nggak usah tunggu ketemu surat. WhatsApp aja. Nggak usah ketemu lagi gitu. Iya. Soalnya kita mau yakin gitu. Cepet. Ya. Makasih Pak Ahok. Ini warga Ruksi. Kita mengucapkan terima kasih pada Pak Ahok. Terima kasih Pak Ahok udah bantu. Gua dulu beli paling banyak ranjang sama dia. Terima kasih. Jadi udah. Ya, mari. Dari mana? Tuhan memberkati Pak. Kiri boleh Ibu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Lu kasih itu nomor telepon kita supaya gampang ada apa-apa WhatsApp kalau usah tunggu surat. Kalau kasus trotoar itu loh. Mana? Oh, nanti kok Pak? Oh ya, bisa Pak. Nggak banjir itu kan sekarang? Sudah enggak Pak? Cuma di lokasinya lagi kebetulan itu apa ya? Iya, iya. Sekali Pak sendiri Pak. Iya. Oh, lagi harus anak pertama. Surat pintar. Terima kasih Pak. Di jalan-jalan. Ya, Kapan kembali? nanti malam. Aktifin dulu Pak. Pak. Sama, beda. Apa? Pak, saya lagi minta IMB untuk bangun rumah dengan ukuran rumah 6 kali 18 meter, Pak. Terus? Nah, cuman saya udah minta berkali-kali. Terus rumah saya katanya cuma boleh bangun KDB-nya 60% ya, Pak. Itu benar apa enggak sih, Pak? Saya nggak tahu. Masih cek. Aturannya benar. Nanti Aturannya cek aja. benar ya? Ya kita cek, udah cek belum? Gitu. Lu Terus- cek Selatan Kota sama Wuhan. Terus kita di sini kan saya di daerah Pademangan, Pak. Untuk tinggal 60% kan dari rumah ini kan saya pengennya kan satu keluarga 10 orang. Jadi saya mau bangun tangga aja jadinya kecil, Pak. Rupanya punya tetangga-tetangga yang selama ini kita lihat, mereka tuh 6 meter full bisa bangun. Mereka dari depan jalan cuma mundur 2,5 meter. Coba aja cek. Gitu. Makanya kita Ini bisa agak aja mungkin ini GSB 0. Masih Wuhan. ada orang yang bilang kita bisa ini, Pak, bisa Mungkin GSB 0. ke persidangan atau gimana ya, Pak ya, bayar denda kalau misalnya layar ketinggian dan lain-lain. Pak. GSB 0 punya di sini. Di sini berarti. Lu cek kalau konten lu sama dia nih. Oh, Dianya GSB 0. Jadi lu udah dapat toko kan dia GSB 0. Dia bisa dibawa. boleh, Pak. Lu cek sama dia deh. Dianya Pak, boleh GSB minta 0. foto, Pak? Iya, iya, siap. Ibu. Pak, Ibu. Sama? Tidak mau narusin kok. Ini apa? Oh, ini PBB. Asetnya hampir 3 miliar. Iya, tapi anak saya kan gini kecelakaan ini dari bapak saya, Dia minta mbahnya. keberatan diminta PBB-nya. Diskon aja, potongan aja. Tapi dia buat surat promosi. Bikin surat aja, Bu. Kita Bikin potong. surat, bikin surat. Ringan. Pemotongan. Hah? Soalnya yang gratis kan di bawah 1 miliar. Nilainya Ini udah 3 miliar. anak saya udah gak kerja Pak, karena ini apa? Kasih diskon aja potongan. Ya ini ada apa ronsennya, ada Iya, iya, ini iya. Nggak apa-apa. di rumah sakit Pasar Rebo Pak. Tolonglah keringanan Baik, nanti ya. sama dia ya. Terima kasih sekali.
Jatuh tuh. Foto dulu Pak. Ini ibu tadi, foto dulu Pak. Pak, masih ya Pak ya? Enggak, Pak. Saya menuju rumah susun itu, Pak. Saya udah ada. Daftar dulu. Kita memang daftar, ada. Pak, tanggal 4 tadi. Kita udah 7.000 lebih ya. Iya, tanggal 4 tadi kan saya udah Kami ada keterlambatan bangun rusun karena kontraktornya nggak benar. Iya, Jadi saya agak berantakan. tanggal 4 tadi saya udah kasih Iya, berkas. kalau cuma nggak masuk tunggu. Nah, Tahun depan Bu, tahun depan tapi akan kemarin banyak saya jadi. ditelepon suruh ke sini. Saya dapat telepon suruh temukan Bu Dedi. Ya, udah daftar. Ya, udah daftar. Ya, Foto dulu boleh, Pak? boleh. Ada handphonenya? Saya bantu. Gak apa? Gak apa-apa, biar tinggi. Kita geser. Apa tinggi banget. Makasih ya, Pak. Biar jadi gubernur lagi. Bu, Lagi, Pak. sama? Sama. Saya Bertiga sendiri Pak. bertiga. Saya hanya menyampaikan surat menyebut tarikan, ini AS. Mudah-mudahan segala Ada sesuatu. nomor HP nggak? Ada di dalam. Oke. Artinya mudah-mudahan Bapak bisa merasakan apa segala sesuatu sudah tercantum di dalam surat. Kita foto dulu Lu Pak tahu ya. di meja saya. Oh, ini jangan hilang di meja saya. Ada telepon Bu. Terima kasih ya. Terima kasih banyak Pak Gubernur. Bu, Saya sendiri Pak, sini Pak. Saya kerja udah 13 tahun, dikerjakan 12 jam. Tapi gajinya nggak UMR, nggak UMP, nggak dapat hak gitu Pak. lo lapor ke tenaga kerjanya periksa aja. Kita kirim nanti. Nggak ada di sana Pak. Oh iya ada, ya. Baik. Ya, yuk. Jadi itu gembala kami, Ibu Tandoyo. Jadi sama Pak, kami rombongan Pak. Iya. Jadi kami selama ini beribadah kami dipinjamkan tempat Pak. Cuman sekarang tempat ini harus segera dikosongkan karena mau dijual sama pemiliknya. Memang selama ini kami kasih gratis. Ini bisa cari masuk-masuk di daerah mana ada? Ini ada di Taman Surya Pak. Kosong? Kosong Pak, memang iya. Udah ajunya Sudah Pak. kita masukin. Sudah kami masukkan, ini ada surat Udah kita. lama Juni. Iya Pak, makanya kami sebenarnya mau. Nggak soal beraudiensi, dia nggak Iya. ngomong. Betul Pak. Nggak, teleponnya cuma minta audiensi, nggak bisa Pak. Langsung nomor aja. Oh gitu Pak, baik. Itu nomor yang bisa dihubungi mana? Ada sih Pak. Silakan Pak izin Pak. Ini kirim ke Zero aja nih. Dia harus sewa dari perjanjian. Iya Pak. Itu betul kosong ya, kosong. Betul Pak. Kami punya ini ya, ada datanya Pak. Kami udah lampiri Pak ke Bapak. Masyarakat kasih nggak gitu? Kita sih udah dapat. Kopi kasih ke BPKAD. Kasih BPKAD gitu. Karena rumah ibadah kalau buka baru biasanya nggak kasih. Itu yang repot. Warga sekitar. Gimana masukin BPKAD? Kami dulu ya. Makasih Pak. Pak Gubernur boleh minta foto? Saya bantu. Udah berapa tahun? Yang punyanya nggak kasih lagi pakai ya. Beliau memang agak Pindahnya masalah. jauh nggak? Pindahnya jauh nggak? Tidak jauh. Tidak jauh. Dan memang jemaat kami juga banyak nama Surya. Coba ya minta teman-teman masuk. Terima kasih loh Pak. Jadi kalau semuanya bisa minta surat 60 70 gitu. Betul. Terima kasih Pak. Iya. Ini Bantuan sekolah Pak. Oh, udah. Ya, udah masuk apa SMK? Ini nggak telat tahun ini. Dia telat ya, Udah nggak sekolah ya setahun iya. ya? Oh, kenapa terlambat? Iya. Harusnya ngomong dong sama kita. Iya. Kamu kan di negeri. Kenapa nggak lapor ke Pak Sekolah ya dulu kemarin? Nggak tahu ya. Tamat. Harusnya kalau lapor ke Pak Sekolah langsung ke Pak Sekolah urus sebetulnya. Sayang tinggal setahun. Ya udah masuk aja tahun ini. Ini lain kali, kamu dapat KJP nggak pada SMP? Kenapa nggak dapat? Karena negeri kan? Iya. Pakai handphone kali ya? Enggak, Pak. Kamu kalau pakai handphone pasti nggak dikasih. Enggak apa-apa. Naik motor. Kagak jam. Nanti urus sama dia. Ya, yang rajin aja sekolahnya. Telat setahun nggak apa-apa. Ya.
urus sama dia ya? Iya, Bapak tunggu di meja itu Karena dulu ya. LTH yang di PP Abang Waktu sudah ini nggak dibayar Pak dari 2015 gimana tuh Pak? Sebelahnya udah jadi taman saya sudah tertutup Pak, dijual sama orang lain nggak mungkin lagi kan? Pasti dibayar loh, saya kita cek aja. Sampai kapan Pak? Ini kita cek Ini aja. udah nyawa terakhir Pak, saya suami udah meninggal. Ini nama ibu bukan? Nama saya. Nama ibu langsung ya? Ini lu tanya sama kepala dinas ya, kenapa nggak dibayar gitu loh? Katanya uangnya belum ada Pak. Dari 2015 Agustus. Nggak dapat komisi gitu. Ini milik ibu sendiri kan? Sendiri Pak, iya. Yang penting kan bayar gitu loh. Ya kan? Itu suruh ke Pak Gamal nih. Siapa? Hah? Kopi Ini sekarang kasih dia. dasarnya bukan SK lagi, appraisal katanya. Iya, iya. Enggak, sebetulnya bisa kok. Pak, Ibu permisi dulu Pak, sekarang ini junior saya senam, ini papanya. Saya mau nanya, kemarin udah coba pakai pengurusan rusun, kemajuan rusun. Cuma Saya kan katanya di kita nggak rumah di daerah Kampung Melayu Pak. Nah, rumah saya ini nggak kena gusur. Cuman kan pengen masukin ke rusun, cuma katanya penuh, cuma dari Daftar antri, kita utamakan yang digusur ya. maksudnya ini mau lewat jalur prestasi Pak. lewatnya Lewatnya jalur prestasi boleh. Prestasi kita lihat aja. Karena rusunnya terbatas, ada keterlambatan pembangunan kontraktor. Tahun depan baru banyak, ya. Sabar, sabar tahun depan. Masukin dulu. Coba kayak jalur prestasi ya Pak. Masukin dulu. Enggak sekolah ya? sekolah Pak. Sekolah di mana? Di Kenari 7 Pak. Jadi udah sering ketemu Bapak. Iya. Iya. Terima kasih ya Pak ya. Mari Pak. Sama. Ya Pak. Laporan atau pengantar buat naskah buku saya dari NTT Pak. Buku. Buku. Iya, omongan. Masukin dulu ya. Ada nomor teleponnya nggak? Ada. Sama email. Oke, masukin dulu depan. Masukin di situ dulu Pak. Iya. Boleh. Ayo foto. Dari sini. Bapak kemarin dari Bapak. Iya, iya. Iya. Terima kasih. Ya. Terima kasih ya. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Sama. Saya anaknya. Ini Pak, saya anaknya. Ini Pak, saya mau mengajukan sertifikat. Tanah kami ini berasal dari PT Pasar Induk. Sementara dari kelurahan tidak bisa memberikan rekomendasi. Jadi kita dibalikin lagi Pak, karena seluruh aset. Kebetulan Karena ini udah aset pasar. pasar induknya kan sudah tutup Pak. Sementara kita kan tidak terregister di BPN. Nah kita juga udah ke Food Station. Tadinya PT Pasar Induk Pak. Nah terus jadi sekarang minta rekomendasinya kemana ya Pak kira-kira kalau untuk ini? Karena kalau asal bekas dari tanah. Takutnya ketangkap. Itu karena fix station. Dia mau usaha nggak jadi. Ada SK, coba mengusur hukum proses. Kita pelajari. Ambil, coba itu pelajari. Kita pelajari kasus hukum ini. Ini kan mau bikin pasar dulu. Ini kayaknya batal. SK masih ada, lu pelajari. Orang-orang yang di sini juga nggak bisa bikin sertifikat. Ini pelajari seluruh bagian hukum aja. Saya nggak berani bilang iya atau enggak. Kalau saya bilang iya, nanti ibu bilang saya bilang iya, saya salah. Karena ini kasus sengketa bisa-bisa. Tapi Kalau nggak kebetulan, sengketa harus kita batalin, cabut. karena kebetulan ini Pak, tetangga-tetangga juga udah ada yang punya sertifikat Pak. Makanya saya nggak tahu gimana cara dapatnya. Oh, karena saya kan baru mengurusnya sekarang. Makanya saya nggak tahu. Makanya saya makanya gini Bu. Iya. Kalau kasus hukum saya nggak bisa bilang iya atau enggak. Ibu bisa yakinkan saya di sini pun saya nggak berani jawab. Karena ini soal tanah saya nggak berani. Saya suruh bagian hukum. Ya, pelajari aja. Boleh foto sebentar Pak? Kita pakai itu, kelebihan KMP itu, kewajiban. Namanya nama ibu sendiri. Terima kasih ya Pak. Kita pelajari. Kalau memang harus cabut, kita cabut. Tapi kita nggak tahu banyak kasus kayak gitu. Jadi banyak ditetapin oleh Pemda, tapi dia nggak bebasin. Akhirnya orang yang ditetapin nggak bisa ngapa-ngapain. Nah itu harus kita yang cabut. Tapi saya nggak tahu kasus ini.
Ya bisa aja tuh itu dipaksa terus nggak dibebasin dong. Ya orangnya digantung. SK-nya punya kita, padahal ini punya orang. Dan itu harus kami cabut. Makanya saya nggak tahu. Harus pelajarin hukumnya. Itu jawabannya masih pasti gitu. Ya, masih. Ini sama. Ini tanah kita Pak yang di Senda, Selatan Pemda DKI. Di Serobot? Iya. Tahun berapa? Tahun 81. Wah, Bapak harus gugat tidak? Hah? Belajar sama dia cara gugatnya gimana. Gugat saya nggak apa-apa, aku ajarin cara gugatnya. Oh iya. Iya, kalau nggak bisa saya. Saya dari Ranting Kalibaru nih Pak, minta bantuin Pak biaya sekolah Pak, di Jalan Tongkol Pak. Iya, iya. Yang benernya itu nggak gitu banyak. Ya namanya. Bener itu nggak gitu banyak. Bisa cek buat Walang Jaya. Utara. Salah, ini baru perkiraan ke depan semua kan. Kita nggak bayar ke depan lah yang terutang. Cuma sama dia. Ya, Kita dari Mau ngajuin ini. mau ngajuin kajian. Di jasa bukan? Pak Gatot Jalan Tongkol. Ngapain nggak tahu? Mau ini anaknya sekolah mau ini ngajuin. Mana bisa KJP di sekolah dong ngajuinnya. KJP Udah, ketemu. minta itu. Ini si Gatot nih yang Oh, Gatot. kalau urusin sama Tongkol, dia. oh, iya. Hari juga di Kemang. Iya, itu. Ada bisnis perasa kita bongkar. Iya. Sama Radiono aja urusnya. Biar dia kejar. Ya, Radiono yang kejar. Ya, makasih Pak. Iya, kita akui tahun ini kami ada keterlambatan membangun rusun karena ada beberapa kontraktor yang tidak betul, tidak ikutin SOP, kami coret. Udah pasang fondasi semua, kerja nggak benar kami batalkan. Jadi tahun depan baru lebih banyak. Yang nggak benar itu seperti apa Pak? Ya cornya ada kertasnya, ada plastik, macam-macam kita temukan di lapangan. Nah, kita ada anak magang mulai turun. Terus ada tembok yang nggak ada besi yang kuat, dia goyang macam-macam. Itu kalau diteruskan 1 tahun bocor. Nah, mereka selalu ngancam kita kan, Anda terlambat dapat rusun atau Anda mau terima kami. Saya bilang saya lebih baik nggak ada rusun, karena kalau ada rusun bocor berat perbaikannya. Tapi benar nggak sih Pak, ada warga yang udah dapat rusun tapi nggak bayar iuran bulanan gitu? Ada berapa nggak bayar, kita tanya ada apa, sekarang mereka mau cicil loh. Nah, kita juga akan bangun Ciangir, kalau yang nggak mampu bayar kita taruh di Ciangir aja, gratis, makan, tidur gratis. Pak, contoh Kita lagi bangun di Ciangir. Pak, contoh rusun yang bermasalah seperti itu gimana Pak? Ada di Rawabega, ada di Pulau Gembang, saya nggak tahu. Udah diperiksa kok. Gitu. Oh iya Pak, kemarin Pak Jarod melakukan perbaikan taman Pak. Tapi ini dong. Pak Jarod lagi maju Pak, Pak Jarod maju dikit Pak. Pak Jarod maju dikit Pak. Kalau katanya menghabiskan dana sekitar 75 juta Pak, ada rencana? Ampunilah mereka yang nggak tahu apa yang dia perbuat. Pak, jadi gitu aja Pak? Iya. Nggak masalah? Jadi maaf Pak, biasa orang Karena mereka banyak. tidak tahu apa yang mereka perbuat soalnya. Pak Ahok minta komentar Pak soal Mendikbud yang katanya boleh mengizinkan sekolah-sekolah di Indonesia untuk mengambil pungutan di luar pungutan sekolah. Mengembalikan seperti dulu Pak, uang buku boleh, terus wali murid bayar itu gimana Pak di Jakarta? Saya nggak tahu. Tapi di Jakarta sendiri gimana Pak? Kalau Jakarta kita sih sistemnya pakai KJP ya. Jadi kalau sekolah yayasan yang nggak mampu ya jual aja ke DKI. Berarti kalau negeri kita nggak kasih izin pungut. Total nggak. Kita ngomong kerja dulu, aku mau buka acara nih, mesti tanya apa dulu. Pak, untuk normalisasi kali ini Pak. Jalan, mungkin saya kira Oktober November tanda tangan bisa groundbreaking ini. Dari Pembangunan Jaya sama Jakpro. Pak, untuk normalisasi. Ya itu makanya saya udah bilang manajemen mereka itu harusnya lebih rapi mengatur jalan. Jadi kalau jalannya lebih rapi, tapi satu pihak ini juga membuktikan kenapa dulu nggak pernah macet. Karena saya curiga dulu sewa-sewa truk itu nggak pernah semua masuk ke Bantar Gebang. Makanya di Ciliwung, di hulunya itu ada ratusan tempat pembuangan sampah. Jangan-jangan ambil sampah buangnya ke hulu Ciliwung. Nah udah pas kita ambil alih semua, baru terasa truknya kurang. Di lapangan juga kalau truk masuk kaget. Karena bawa 8.000-9.000 ton. Berarti kalau dulu truknya nggak pernah masuk ke situ itu banyak mungkin kan. Masuknya kemana? Buang ke Ciliwung. Sekarang udah kita tutup kerja sama Kodam. Katanya sekolah Pak,
dilakukan lah. Sebetulnya itu juga memang ada juga, saya sudah suruh periksa, ada juga kemungkinan orang dalam main. Tujuannya apa? Mau minta sama saya, nggak sanggup lagi Pak, kita kerja Pak, mesti kerja sama swasta lagi. Itu kan tergantung orang, sama kayak PU kan dulu kan. Dulu suruh buang kali, buang sampah, lumpur, bilang apa? Nggak sanggup Pak, alat beratnya repot Pak. Begitu ganti kepala dinas baru, lancar semua, kerjain sendiri. Mana ada alat orang lain? Truk kita jalan semua. Pak, normalisasi kali kerukut Pak. Bukit Duri Pak, kecelakaan keren kemarin Pak Kudumi, apakah ada laporan? Udah diurus, ya makanya memang kalau kita mengusahakan tidak ada kecelakaan kerja. Tapi kalau namanya terjadi kecelakaan ya nggak bisa dihindari. Pak, untuk normalisasi kali kerukut kapan akan dibongkar Pak pembangunannya? Sambil bongkar udah, kali kerukut yang itu kemana udah sambil bongkar. Kalau punya sertifikat hak milik Pak gimana? Ya kita harus bayar kalau ada hak milik. Gimana Pak Jarod? Ya, saya nggak tahu, mesti tanya sama Dukcapil sama Kemendagri, mereka yang atur. Pak Ahok, saya nggak tahu. Pak Ahok ada sejumlah daftar institusi yang mendapat dana hibah dari Pemprov DKI Pak. Ada sejumlah nama institusi diantara kayak TNI, polisi yang mendapat dana Semua hibah dari dulu dapat, dari dulu dapat. Bukannya itu yayasan juga yang sekolah apa yang penting kita kasih. Jadi memang bisa contoh, kita tuh akan memakai banyak lahan institusi untuk membuat gedung parkir. Karena kita nanti Jakarta akan banyak park and ride, banyak bus. Bisa sekarang Monas, kita kalau gali bawah masih lama, masih mahal. Karena kalau mau datang ke Monas, mau di Gambir ada bus, mau park and ride gimana? Kostrat seharusnya paling cocok. Terus kalau orang mau mulai nongkrong di Semanggi, kita ada bus gratis sepanjang jalur Tamrin Sudirman. Parkir yang paling enak kapan? Di Polda Metro sebetulnya. Kita juga akan memanfaatkan lahan-lahan yang sengketa. Misalnya depan Ratu Plaza ada lahan berapa puluh hektar yang terbengkalai, kita juga akan ambil alih termasuk di Sari Pasifik untuk parkir, untuk PKL. Jadi itu konsepnya seperti itu. Jadi semua tanah instansi pemerintah, TNI, Polri yang mau bangunkan gedung parkir kami akan bangunkan supaya Jakarta ini banyak tersedia parkir. Karena kita akan makin ketat, nggak boleh parkir semuanya karena semua jalan kan kita mau bikin ruasnya sama. Jadi kalau dia 4 jalur dia 4, jangan 6, 7 ke 4. Dia harus 4 tapi konsisten, nggak boleh ada yang parkir. Kalau bus masuk ke dalam produk busnya untuk ngambil jemput. Tapi jumlahnya besar banget ya Pak? Jumlahnya itu belasan miliar Pak? Memang bisa ratusan miliar. Daripada kamu beli tanah. Dari baik numpang gitu kan. Emangnya TNI ini TNI negara Vietnam? Bukan loh, NKRI juga loh. Ya, terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh hadirin yang telah hadir, rekan-rekan media, terima kasih. Kayaknya udah deh, udah ngomong dari. Baik. Demikian sudah acara kita pada hari ini. Jam Bistro Balai Kota DKI Jakarta. Saya bertugas mengucapkan terima kasih. Apa mana direk guru utamanya? Gimana? Bistro di segmennya. Burgernya enak nggak Pak? Enak, bukan soal segmen. Kita kan lagi membuat program, nanti semua gedung-gedung itu kan tanpa pagar di jalan protokol. Trotoarnya juga mau kita lebarkan. Makanya kita kasih izin mereka untuk membuka model-model begini. Kasih kursi tongkrongan tanpa menghitung KDB. Mereka boleh buka warung-warung kecil ini. Misalnya Sarina udah mulai buka yang martabak. Nah kalian bisa bayangkan nanti 7,7 km dari Monas sampai ke Patung Pemuda Senayan. Sepanjang itu orang bisa buka tempat seperti ini. Lalu dinding-dinding bisa pasang LED, trotoarnya lebar, ada bus lagi, bolak-balik. Titiknya bagus, ada Monas, ada Bundaran HI, ada Semanggi. Nih Semanggi jadi tempat atraksi yang bagus dengan lampu yang baik. Setelah dia jadi akan baik, lalu ada Senayan. Nah ini kita mau ada hutan kota lagi dibangun. Ini akan membuat tempat tongkrongan yang baik. Jadi kalian bayangkan nanti kalau MRT jalan, orang keluar begitu banyak, jadi ini numpuknya ngumpul sepanjang 7,7 km. Kalau nggak puas tentu melingkar lagi Monas ke Gambir, ke Lapangan Banteng, ke Pasar Baru, lalu kita tarik ke Kota Tua. Sampai sepanjang Gajah Mada Hayam Wuruk, Kota Tua, jalan kaki lagi ke Museum Bahari, Pasar Ikan. Kota Tua juga ada museum seni rupa, yang Fathahillah semua, langsung kita masuk sampai ke Waduk Pluit. Waduk Pluit masuk sampai ke Muara Karang kuliner, sampai ke Muara Angke. Kita lagi bangun tempat
pemanggangan ikan buat nelayan. Jadi ini betul-betul satu satuan terpadu. Kalau dia ke Pantai Indah Kapuk udah kelas lebih atas ya. Tapi ini sepanjang jalur ini orang Jakarta bisa menikmati. Kita juga nanti Rabu kita akan lepaskan lagi mungkin 200 bus yang lower deck. Termasuk bus jemputan untuk yang penyandang disabilitas. Untuk orang yang tidak mampu mau datang nggak bisa naik taksi. Nah tahun ini juga kita akan selesaikan untuk TAP. Orang keluar dari halte kemana tujuan kita akan dapat. Supaya kita bisa kasih bus jurusan langsung. Saya tidak ingin orang naik bus itu terlalu banyak pindah. Banyak pindah merugikan kami. Busnya rugi, hartanya rugi. Jadi lebih baik kita layanin orang langsung ke tujuan akhir. Jadi ini semua disiapkan tugas dari Jaktur memberikan model, contoh. Misalnya contoh saya bilang sama bagian umum. Ini kan misalnya contoh nasi goreng kambing. Bikin macet nih kebun siri nih. Kenapa nggak dimasukin aja jualan di dalam? Nanti kantor camat, kantor dinas, wali kota sama. Ya kan sekarang ngapain bikin macet? Sepanjang kebun siri jam malam macet. Kenapa yang tukang jualan nasi goreng kambing tidak masuk ke dalam saja? Orang bisa sambil makan nasi goreng, nongkrong di depan liatin Monas. Kenapa wali kota mesti tutup? Mubazir, ini kan tempat usaha yang baik di tengah kota. Ya kan keamanan juga udah kita bayar kok, ada CCTV semua, kan ada nih CCTV semua. Ini bisa lihat deteksi wajah orang kok sampai kok CCTV kita. Sampai wajah bisa kita lihat siapa. Kalau kita masukin ke dalam IKTP, kita bisa tahu nih siapa, keluar namanya. Ini kenapa takut buang-buang duit tempat itu besar di tengah kota kita nggak manfaatkan. Jadi itu idenya itu sebetulnya. Ya. Ini kan dari BUMD, apakah salah satu tujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah? Sebetulnya BUMD itu kita bukan berfungsi harus cari pendapatan daerah, enggak. Misalnya contoh BUMD, saya bisa tahu banyak motel di Jakarta curang. Dari mana saya tahunya? Dari Jaktur. Saya minta data dari beliau, gimana sistem pencatatan, dia kasih tahu saya langsung gunakan cara yang sama, periksa motel yang lain langsung ketahuan, bayarnya di bawah setengah. Jadi tujuannya dia buka restoran seperti ini, tujuannya apa? Saya bisa bayangkan berapa pajak pembangunan yang dia terima. Ya nanti sepanjang jalan ini begitu orang lain buka, saya langsung ketahuan nih, siapa yang bayar pajak, siapa yang nggak bayar pajak. Jadi fungsi BUMD adalah untuk penetrasi pasar juga menjadi sebuah standar. Tentu kita ingin ada keuntungan. BUMD mana dulu? Misalnya BUMD kayak Pasar Jaya, Dharma Jaya, Food Station, itu untuk jaga inflasi. Jadi semua BUMD diadakan bukan buat saingan sama pengusaha, enggak. Supaya membantu Pemda mendapatkan standar pajak pelayanan semua. Termasuk promosi, lokomotif. Ini yang pertama kali dilakuin dia. Nanti saya mau suruh buka di Jalan Tamrin ya. Tamrin sebelah Hotel Sari Pasifik yang ada tantangan DKI yang sengketa akan buat parkiran, kita pengen suruh buka. Begitu buka yang lain akan ikutan nih. Nah ikutan berarti ada peluang usaha. Diundi semurah mungkin sewanya. Kayak PKL cuma bayar 3.000 semalam, bayar sama preman 60.000. Kamu simpan 50.000 aja 1.000 hari 50 juta. Lumayan beda duitnya ya. Pak, kalau soal ITF sendiri, Pak sejauh mana sih bisa mengatasi persoalan sampah di Jakarta? Pasti bisa, ITF harus bangun di tengah kota. Sama kayak Jepang, Taiwan, seluruh dunia begitu. Di tengah kota. Ada terobosan baru lagi nggak Pak? Kita pakai teknologi yang terbaik. Selain ITF apa lagi Pak? Nggak ada lagi sampai sekarang yang terbaik. Pak, kemarin aliansi Peduli Bantar Gebang bilang bahwa mereka menuntut untuk DKI membuat sekolah bertaraf internasional di Bantar Gebang. Gimana Pak responnya? Lihat dulu, itu urusan kota Bekasi. Sudah ya, nanti lagi yuk. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kan kita ada unsur. Ayo. Thank you. Ayo. Pak, sebelum reklamasi tuh dari pemerintahnya kayak misalnya ada kabel optik yang bermasalah akan terkena reklamasi, mereka akan angkut. Memang bagaimana sama. di Jakarta? Sebetulnya Jakarta juga dilakukan di zaman Pak Harto loh tahun 95. Jadi kenapa 17 pulau itu ada satu pulau dibuang, 18 pulau. Karena itu melewati kabel optik, gas, listrik di Muara Karang. Terus kenapa Pulau G nggak 400 hektar, tinggal 180 hektar? Itu juga dibuang setengah. Jadi waktu itu udah dikaji. Cuma kan sekarang jadi rame kan, sebab Pak Harto sempat berhenti. Pak Harto, zaman Pak Harto kerjanya rapi banget loh, kayak Kalau Singapura. soal terumbu karangnya sendiri Pak, itu akan... Semua kan nggak ada lagi terumbu karang di tengah laut, udah kotor dengan minyak semua. Yang diambil kan bukan zona penangkapan ikan loh. Jadi yang kita reklamasi di zaman Pak Harto bikin, itu justru yang daerah pencemaran. Terima kasih Pak.